AMD pertama kali memperkenalkan seri AMD Ryzen pada tahun 2017 dengan arsitektur Zen yang langsung memberikan gebrakan yang cukup besar di pasar CPU pada saat itu. Sebelum AMD Ryzen ini rilis, kita tahu kondisi AMD itu, terutama pada seri prosesornya itu sedang tidak baik-baik saja. Yang ini bikin dominasi Intel pada saat itu sangat besar ya, karena bisa dibilang performa AMD FX pada saat itu untuk kebutuhan gaming, kebutuhan productivity, itu kalah jauh sama Intel pada masanya. Tapi dengan rilisnya AMD Ryzen dengan arsitektur Zen-nya ini, AMD membawa kembali persaingan di dunia CPU berkat jumlah core yang bisa lebih banyak dari kubu sebelah, tapi dengan harga yang sangat kompetitif dibandingin kubu sebelah pada saat itu. Dan semenjak itu AMD Ryzen juga terus berevolusi ya, dari pertama arsitektur Zen, lalu berevolusi ke arsitektur Zen Plus, Zen 2, Zen 3, Zen 4, dan yang terakhir ini adalah Zen 5. Nah, ada salah satu arsitektur yang bisa dibilang sangat berkesan pada saat itu dan menjadi salah satu seri atau arsitektur yang bisa dibilang paling sukses pada saat itu, yaitu seri AMD Ryzen 5000 series. Saya nggak bosan-bosan ya bahas CPU AMD Ryzen 5000 series, karena selain prosesornya itu banyak ya dan masih ada aja hingga saat ini yang barunya, arsitektur Zen 3 ini memang mantap banget ya, karena punya IPC yang lebih kenceng dibanding generasi sebelumnya, dengan efisiensi yang lebih baik dan harga yang sangat kompetitif dibandingin kubu sebelah pada saat itu. Nah, ada salah satu CPU AMD Ryzen 5000 series yang bisa dibilang CPU ini dikhususkan untuk kebutuhan gaming, yang walaupun ini udah keluar 5 tahun lalu, tapi ini masih sangat menarik untuk kalian pilih atau menjadi opsi upgrade buat yang sebelumnya pakai soket AM4 juga dengan motherboard jadul, yaitu AMD Ryzen 5 5600X. Bukan yang polos, tapi ini yang ada huruf X-nya. Oke, kita akan bahas lebih dalam soal ini, tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Di video segmen bahas teknologi kali ini saya akan membahas sebuah CPU yang bisa dibilang CPU gaming banget dengan harga yang sekarang udah cukup ya masuk akal lah ya, bisa dibilang, walaupun di saat komponen-komponen lainnya pada naik, tapi CPU ini walaupun ya ikut naik juga sih sebenarnya. Tapi karena ada beberapa seri yang di bawah 5600X ini pada ikutan naik juga, Ryzen 5 5600X ini jadi lebih menarik atau bisa dibilang jadi lebih masuk akal lah harganya dibandingin kalian pilih seri yang di bawahnya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita bahas dulu dikit ya, kenapa ada seri prosesor AMD Ryzen polosan yang gak ada hurufnya dan ada seri Ryzen yang ada huruf X-nya. Bedanya apa bang? Cara sederhananya, seri X ini biasanya punya clock speed yang bisa dibilang lebih tinggi, lebih kencang di turbo boost-nya, dan didesain untuk performa yang maksimal untuk kebutuhan gaming. Yang ini berarti tanpa di overclock pun, seri prosesor AMD Ryzen X series ini seperti Ryzen 5 5600X ini bisa dibilang clock speednya udah tinggi dan udah kenceng tanpa di overclock sekalipun. Walaupun sebenarnya masih bisa-bisa aja di overclock dan masih punya headroom. Selain itu, seri AMD Ryzen X series ini karena punya turbo boost yang lebih kenceng dan memang didesain lebih kenceng dari yang seri polosan, seri X ini juga terkadang punya TDP yang lebih tinggi dibandingin seri yang polosan. Yang ini berarti konsumsi daya dan panas juga dapat lebih tinggi dibandingin seri yang polosan. Dan langsung aja, ini dia AMD Ryzen 5 5600X yang dia itu punya 6 core dan 12 thread dan memiliki turbo boost yang bisa dibilang ini kenceng banget pada masanya, yaitu up to 4,6 GHz. Yang ini tuh sangat berguna untuk kebutuhan gaming, terutama di game kompetitif seperti Valorant dan juga CS2, yang dimana kedua game tersebut tuh butuh electric yang besar dan juga clock speed yang kenceng untuk mendapatkan FPS yang tinggi. Nah, salah satu daya tarik utama dari CPU AMD Ryzen 5 5600X ini adalah performanya yang sangat optimal dan kenceng banget di kelasnya dan di harganya dan juga di generasinya tanpa harus di overclock, karena dia udah punya turbo boost yang cukup kencang pada masanya di 4,6 GHz. Sebenarnya dia masih bisa ditweak lagi pakai PBO ya, kalau misal motherboardnya mendukung. Tapi juga perlu dibayar dengan konsumsi daya dan suhu yang lebih tinggi, yang bikin kalian perlu CPU cooler yang lebih bagus lagi kalau pengen nyalain PBO atau pengen nge-tweak si Ryzen 5 5600X ini. Selain turbo boost yang kencang, CPU ini juga punya electric cache yang cukup besar dan udah cukup buat game-game modern.
yaitu ada pada 32 MB. Oke, mungkin kita langsung aja bahas spesifikasi lengkap dari AMD Ryzen 5 5600X ini dan kita bandingin dengan Ryzen 5 5600 polosan dan juga Ryzen 5 5500 yang sebagai pembanding di pengujian nanti. Dan mohon maaf saya nggak bisa ngebandingin dengan Ryzen 5 5600 karena saya belum pernah nyobain dan belum pernah ngetes Ryzen 5 5600 polosan. Oke, kalau kita bandingin sama Ryzen 5 5600 polosan, di situ perbedaannya bisa dibilang cuman 1 poin aja ya pada poin clock speed. Di situ clock speed pada Ryzen 5 5600X di situ 200 MHz lebih kenceng dari Ryzen 5 5600 polosan, baik pada clock speednya maupun turbo boostnya. Sementara untuk L3 cache, TDP, arsitektur dan codename dan lain sebagainya itu semuanya sama persis ya. Lalu kalau dibandingin sama Ryzen 5 5500 gimana bang? Kan sama-sama punya 6 core 12 thread tuh dan harganya hampir beda 1 jutaan. Nggak sih, cuma beda 600 ribuan sih ya. Jadi mending pilih mana bang? Oke, nanti kita akan bahas mending pilih mananya gitu ya. Tapi sebelum itu kita bandingin dulu speknya. Teman-teman bisa lihat di situ sama-sama arsitekturnya Zen 3, tapi yang Ryzen 5 5500 ini pakai desain yang beda, yaitu pakai desain monolitik bukan chiplet, yang dimana Ryzen 5000 series yang pakai monolitik itu pakai codename Cezanne dan dia cuman dikasih PCI Express supportnya generasi ketiga doang. Lalu core dan threadnya juga sama persis. Lalu clock speednya di situ bisa dibilang lebih lambat 400 MHz ya dibandingin Ryzen 5 5600X dan L3 cache-nya setengahnya yaitu ada pada 16 MB. Yang ini bikin untuk kebutuhan game kompetitif ya nanti kita akan lihat aja seberapa jauh perbedaannya. Oke, itu tadi kalau dibandingin sama adik-adiknya Ryzen 5 5600X. Kita langsung aja masuk ke pengujian. Yang pertama benchmark sintetis seperti biasa, productivity dan juga yang terakhir ada gaming. Oke, langsung saja masuk ke benchmarknya. Let's go. Oke, langsung aja ya teman-teman bisa lihat pertama ada Cinebench single core dulu. Kita cek Ryzen 5 5600X dan dibandingin sama Ryzen 5 5500 dan juga 4500 dan juga 7500F ya. Di situ teman-teman bisa lihat skornya itu cukup tinggi dan hampir menyaingi Ryzen 5 7500F untuk Cinebench R15 single core. Tapi kalau buat R23 dan R20 itu kalah telak ya. Jauh banget kalau dibandingin sama Ryzen 5 7500F. Tapi kalau dibandingin sama Zen 2 dan juga Zen 3 yang pakai codename Cezanne, di situ skornya sangat jauh ya untuk skor single core-nya. Yang ini bikin untuk kebutuhan gaming dan juga untuk kebutuhan encoding video di 1080p yang lebih mengandalkan single threaded performance, Ryzen 5 5600X ini bakal kerasa jauh lebih kenceng dari Ryzen 5 5500 apalagi 4500 dan nanti kita uji aja langsung di video encoding. Next, untuk multicore kita nggak bisa bandingin secara langsung dengan 5500 ya karena dia throttling dan pada saat itu saya belum punya cooler yang cukup bagus, tapi throttlingnya juga akhir-akhir doang sih ya. Jadi skornya ini bisa dibilang cuman ada penurunan sekitar 500 poin ya untuk Cinebench R23. Jadi skornya ini cuman ada penurunan sedikit aja. Dan teman-teman bisa lihat di situ 5600X di situ kurang memuaskan ya. Walaupun punya turbo boost yang sekitar 400 MHz lebih kencang dari Ryzen 5 5500, tapi karena 4,6 GHz-nya ini bukan jalan all cores ya. Jadi kalau dia all cores itu rata-rata di 4,3 dan 4,4 aja pas kita tes pada saat Cinebench R23 multicore itu. Yang ini bikin performa multicore-nya kalau khusus buat Cinebench series ya, skornya nggak akan jauh banget dari Ryzen 5 5500 dan apalagi kalau dibandingin sama 5600 itu skornya nggak beda jauh banget ya. Menurut data yang saya temukan di internet karena saya belum ngetes secara langsung Ryzen 5 5600 yang polosan. Next, untuk 3D Mark series di sini kita coba time spy. Di situ dapat untuk CPU skornya dapat di 7891 yang ini cukup jauh dibandingin 5500 maupun 4500. Sama halnya dengan 3D Mark Firestrike, di situ V6 core dapat di 24105. Skornya cukup jauh dibandingin sama Ryzen 5 5500. Next, untuk kebutuhan video editing yang tadi saya bilang ini single threadednya kenceng banget karena punya turbo boost 4,6 GHz dan sebenarnya masih bisa diaktifin PBO-nya. Dan kalau dibandingin sama Ryzen 5 5500 dan juga 4500 di situ sangat jauh ya, jomplang banget antara Zen 2 dan Zen 3. Dan Ryzen 5 5500 ke 5600X di situ sekitar 40 detik lebih kenceng dari Ryzen 5 5500 untuk encoding video 1080p 30fps pakai H264 dan ini pakai CPU only ya atau Mercury Playback kalau di Adobe Media Encoder. Next, untuk Blender kita coba lagi CPU only. Di situ jomplang banget antara 5500 dan 5600X. Di situ bisa lebih cepat sekitar 23 detik dibandingin Ryzen 5 5500. Dan kalau dibandingin sama 4500 di situ sekitar 29 detik lebih kenceng dari Ryzen 5 4500. Kita langsung
langsung aja masuk ke gaming, kita coba Valorant dan dibandingin sama Ryzen 7 5700X 3D, karena yang 5500 saya dulu testingnya di 768p, jadi nggak bisa dibandingin ya. Dan kalau dibandingin sama 5700X 3D di situ agak unik ya. Dan saya simpulkan karena average FPS-nya beda 20 FPS-an aja, ini rata-rata FPS-nya bisa dibilang sama aja ya, karena Valorant itu game FPS yang kadang mapnya tuh beda-beda, lalu margin of error-nya gede banget. Kalau kita main di deathmatch sama di Swift Play aja itu FPS-nya bisa beda. Ya, saya simpulkan ini kedua CPU ini sama ya. 5700X 3D-nya di sini kelihatan bisa sama-sama 5600X karena walaupun dia itu punya Ultra Cache yang cukup besar di 96MB, tapi karena dia itu turbo boost-nya cuma sampai 4,1, yang dimana itu 500 MHz lebih pelan daripada 5600X, jadinya hasil untuk main game Valorant ya rata-rata FPS-nya bisa dibilang sama-sama aja. Tapi ini khusus untuk game Valorant. Siapa tahu ada game lain yang lebih membutuhkan Ultra Cache yang besar dibandingin single threaded performance-nya. Jadi saya simpulkan karena margin of error-nya cukup besar untuk game Valorant yang kadang beda map, kadang musuhnya juga nggak nentu. Jadi saya simpulkan ini rata-rata FPS-nya sama di 550 FPS-an. Next, CS2 saya bandingkan dengan 5900X dan juga 4500. Saya simpulkan lagi 5900X itu karena punya turbo boost yang mirip-mirip dengan 5600X dan sama-sama punya Ultra Cache yang besar di 32MB juga. Jadi saya simpulkan sama aja di 420 FPS-an untuk main game CS2 di settingan rata kiri atau lowest ya, tanpa nyalain FSR. Karena balik lagi CS2 itu memang cuman butuh single threaded performance yang kencang dan juga Ultra Cache yang besar biar dapat FPS yang tinggi. Dan karena 5600X dan 5900X ini pakai arsitektur yang sama, codename-nya sama, turbo boost-nya mirip, dan juga sama-sama punya Ultra Cache 32MB, jadinya untuk main game CS2 ya performanya mirip-mirip lah. Next, untuk Cyberpunk 2077 saya setting di 1080p Ultra dan 1080p Ultra pakai FSR quality. Di situ 5600X-nya itu skornya mirip-mirip sama 5700X 3D. Dan saya sandingkan dengan Radeon RX 5700 XT. Saya nggak ngetes rata kiri karena biasanya buat ngetes CPU itu rata kiri ya. Tapi karena GPU saya kurang kencang untuk tes rata kiri, jadinya saya nggak ngetes rata kiri deh. Saya tesnya tetap di Ultra juga. Tapi karena untungnya Cyberpunk 2077 ini juga salah satu game yang CPU demanding banget, jadi CPU juga dapat mempengaruhi FPS di sini. Bisa dilihat rata-rata FPS-nya untuk Ryzen 5 5600X itu ada pada 70 FPS-an. Yang ini sekitar 3 FPS lebih kencang dari Ryzen 5 4500 dan mirip-mirip sama Ryzen 7 5700X 3D. Lagi-lagi ini sepertinya 5700X 3D ini dibantu Ultra Cache yang besar ya, karena dia pakai teknologi 3D V-Cache, walaupun dia clock speed-nya lebih rendah di 4,1 GHz untuk turbo boost-nya. Lalu kalau nyalin FSR quality, di situ juga cuman beda sekitar 2-3 FPS aja dibandingin Ryzen 5 4500 yang disandingkan dengan Radeon RX 5700 XT. Oke, next untuk pembahasan lebih lanjut kita bahas konsumsi daya di situ. Mungkin kita cek bagian CPU package powernya. Untuk Cinebench R23 itu rata-rata pada saat Cinebench R23 multicore ada pada 77 wattan ya. Tapi kalau buat main Valorant di bawah TDP-nya yaitu ada pada 63 watt ya untuk rata-ratanya, dan sempat naik di 70 wattan. Untuk main game Valorant di settingan rata kiri 1080p. Lalu teman-teman bisa lihat di sini untungnya nggak terjadi throttling karena dia cuma nyentuh 60 sampai 64 derajat Celcius aja, karena coolernya udah sangat cukup untuk menangani Ryzen 5 5600X yaitu CPU cooler dari Deepcool AK400. Lalu kita lihat pada saat pengujian Cinebench R23 multicore, di situ clock speednya rata-rata ada pada 4,3 GHz ya, nggak nyentuh 4,6. Yang ini bikin tadi saat Cinebench R23 itu performanya nggak jauh-jauh banget ya sama Ryzen 5 5500 yang dia pada saat pengujian Cinebench R23 juga pakai multicore itu juga sekitar 4,0 sampai 4,1an. Yang ini bikin skornya nggak beda jauh sama Ryzen 5 5500. Oh ya, tapi rata-rata di 4,3 ini kita nggak nyalain PBO dan nggak nge-tweak ya. Ini beneran bawaan Ryzen 5 5600X aja. Lalu kalau kita tes single core, tentu saja sudah jelas dia bakal nyentuh turbo boostnya di 4,6 GHz cuy. Oke, kita langsung aja lihat harga dari Ryzen 5 5600X ya. Dan kita bandingin sama 5600 polosan dan juga Ryzen 5 5500 ya. Di situ teman-teman bisa lihat perbedaannya sangat jauh dibandingin Ryzen 5 5500. Tapi kalau dibandingin sama Ryzen 5 5600 polos, itu cuman beda sekitar 180.000 ya. Yang dimana perbedaan 180.000 untuk rakitan PC 5-6 jutaan sih kayaknya mending sekalian pilih 5600X aja sih.
Dan ini yang saya bilang tadi, adik-adiknya harganya pada naik cuy. 5.600 tuh dulu harganya di 1,5an, bahkan bisa dapat di 1,3 ya kalau yang trade dan garansi cuma 1 tahun. Tapi sekarang naik di 1,9, yang ini tuh nggak menarik sama sekali gitu ya. Karena dengan nambah hanya sekitar 180.000 itu udah bisa dapat yang versi yang X, dimana punya clock speed yang lebih tinggi dengan TDP yang sama. Yang tentu saja dengan clock speed yang walaupun sedikit lebih tinggi ini, teman-teman bisa dapat FPS yang lebih tinggi, terutama untuk game FPS seperti game kompetitif ya, seperti CS2 dan juga Valorant. Dan mohon maaf saya nggak bisa ada masukin perbandingannya yang langsung saya tes, jadi saya masukkan saja perbandingan dari video review di luar sana gitu ya. Oke, sampai sini mungkin kita bisa lihat 5600X di sini lebih menarik ya daripada 5600. Selain headroom, untuk overclocknya juga lebih tinggi ya dibandingin 5600 polosan. Ryzen 5 5600X ini punya harga yang bisa dibilang beda dikit sama Ryzen 5 5600. Untuk rakitan PC ya 5-6 jutaan gitu ya. 180 ribuan untuk rakitan PC segitu kayaknya nggak terlalu kerasa. Jadi sekalian aja nanggung pilih 5600X, karena balik lagi ya, 5600 itu dulu value banget ya, tapi sekarang harganya naik di 1,9 juta cuy. Jadi ya nanggung aja sekalian pilih 5600X kalau dibandingin sama 5600 polosan. Tapi kalau dibandingin sama 5700, gimana Bang Ryzen 7 5700 yang punya 8 core dan 16 thread? Kita lihat di Enter Computer harganya tuh di 2,4 jutaan. Lebih tepatnya di 2,3 juta 99 ribu rupiah. Yang ini tuh sekitar 320 ribu lebih mahal dari Ryzen 5 5600X. Kalau kita lihat di sini mungkin 5700 dengan clock speed yang sama bikin lebih menarik ya, karena punya clock speed yang sama dengan core yang lebih banyak, yaitu ada pada 8 core 16 thread. Tapi yang jadi masalah ya, walaupun ini dia pakai arsitektur firmware juga yang udah PCI Express generasi keempat, tapi dia itu electric cache-nya cuma 16 MB cuy, setengahnya dari 5600X. Yang ini bikin beberapa game itu FPS-nya bakal lebih rendah dari 5600X walaupun punya core yang lebih dikit dari 5700. Kebanyakan game seperti CS2, Valorant, dan game-game mainstream lainnya yang nanti saya sebutkan atau saya masukkan teksnya aja di sini, itu electric cache ngaruh banget ya untuk dapat FPS yang lebih tinggi. Walaupun kita lihat perbedaan harganya cuma 320 ribuan ya untuk rakitan PC yang kebutuhannya buat multitasking atau buat kebutuhan productivity, Ryzen 7 5700 di sini lebih menarik dibandingin 5600X ya, karena punya core dan thread yang lebih banyak dari 5600X. Jadi mungkin biar nggak bingung, kita kasih beberapa contoh kasus dan juga situasi mana sih atau kasus mana sih yang bikin user ini tuh lebih baik pilih 5600X atau 5700 atau bahkan 5600 polos atau bahkan 5500. Oke, kita akan bahas satu-satu soal ini. Let's go. Oke, kasus pertama mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade dari Ryzen yang lama, seperti mungkin Ryzen 3000, Ryzen 1000, Ryzen 2000 atau bahkan AMD Athlon. Kalau teman-teman sebelumnya biasanya yang pakai Ryzen lama tuh pakai chipset motherboard jadul kayak B450 atau mungkin ada yang udah dari B550 langsung ya, dan mau upgrade tanpa ganti platform AM5, lalu kebutuhannya buat multitasking, buat kebutuhan productivity, buat mungkin Blender, video editing, Ryzen 7 5700 kayaknya lebih menarik ya dari Ryzen 5 5600X karena punya core dan thread yang lebih banyak dengan harga yang beda dikit aja dari Ryzen 5 5600X ya. Tapi kalau buat kebutuhan gaming doang nih, misal pengen main game FPS, game Valorant, game CS2, game-game lain yang butuh single threaded performance yang kenceng dan electric cache yang besar, Ryzen 5 5600X di situ lebih cocok untuk kebutuhan kalian. Walaupun sebelumnya pakai chipset B450 yang belum support PCI Express generasi keempat, tapi nggak apa-apa lah, daripada kita beli motherboard yang udah Gen 4 yang itu nambah budget lagi, mending kalau pengen upgrade performa lebih baik upgrade CPU dulu aja ya, baru kedepannya upgrade platform ke AM5. Lalu kasus kedua mungkin buat temen-temen yang pengen rakit PC budget 6-10 jutaan untuk kebutuhan gaming. Kalau pengen memaksimalkan FPS di game-game kompetitif dan juga banyak game lainnya seperti Valorant, CS2, mungkin Rainbow Six Siege gitu ya, atau beberapa game kompetitif lainnya, Ryzen 5 5600X bisa jadi pilihan yang menarik karena punya clock speed yang tinggi dan electric cache yang sangat besar yang bantu bikin FPS-nya lebih tinggi lagi pada saat main game. Tapi kalau mungkin pengen main game AAA sambil mungkin multitasking sambil streaming, recording, atau mungkin sambil Discord, sambil buka YouTube dan lain-lain
lain ya yang butuh core dan thread yang banyak, Ryzen 7 5700 yang punya 8 core dan 16 thread walaupun dengan L3 cache yang lebih sedikit, tapi balik lagi karena kebutuhannya itu multitasking, ini jadi pilihan yang lebih menarik ya daripada 5600X. Sama halnya dengan kasus ketiga yaitu rakit PC buat kebutuhan editing dan multitasking ya, seperti buat 3D rendering, buat content creator, buat video editing sambil multitasking ya, dan beberapa workload yang berat lainnya. Ryzen 7 5700 lebih unggul dari 5600X karena punya core dan thread yang lebih banyak. Walaupun sebenarnya 5600X juga bisa aja dipakai buat editing video ya, tapi kalau kita melihat harganya yang beda dikit dari 5600X, sebenarnya nggak dikit juga sih ya. Tapi kan kalau kita pengen upgrade CPU doang nih ya, jadi ini konteksnya upgrade CPU doang ya, nabung buat upgrade CPU, nabung dikit lagi 300 ribuan dapat Ryzen 7 5700 yang punya 8 core dan 16 thread sepertinya menjadi pilihan yang lebih menarik ya, karena memang kebutuhannya buat multitasking dan juga buat kebutuhan productivity dan beberapa workload yang berat lainnya. Lalu kasus terakhir mungkin buat rakitan PC Kerehore cuman 45 jutaan pakai GPU second atau mungkin GPU kelas bawah kayak 6500 XT. Saya nggak nyaranin 5600X ya karena harganya udah 2 jutaan sekarang. Saya lebih saranin Ryzen 5 5500 aja, 1,3 juta cuy, udah dapat CPU 6 core 12 thread. Karena balik lagi ini buat nekan budget ya buat rakitan PC Kerehore. Jadi 5600X ini memang cocoknya pertama buat upgrade dari Ryzen yang lama, atau buat rakitan PC 6-10 jutaan buat game kompetitif, yang dimana rakitan PC 6-10 jutaan tuh ya paling masuk akal buat dapat GPU yang kenceng juga tuh pakai ekosistem AM4 dulu. Ryzen 5 5600X cocok banget buat kebutuhan tadi. Tapi kalau buat Kerehore skip aja, mending 5500 karena sama-sama punya 6 core 12 thread ya. Dan balik lagi, gimana mau dapat 5600X karena budgetnya juga terbatas. Dari segi harga sih sebenarnya kalau mau nambah dikit bisa dapat 5700, tapi buat kebanyakan user yang kebutuhannya buat main game, 5600X aja pilihannya yang lebih menarik gitu ya, karena punya L3 cache yang lebih besar yang mampu ngasih FPS yang lebih tinggi untuk beberapa game yang lebih memanfaatkan L3 cache yang besar. Jadi kalau mau lebih fokus ke gaming, lalu mungkin pengen di overclock, Ryzen 5 5600X menjadi pilihan yang sangat menarik. Tapi kalau misal mau core yang banyak buat kebutuhan multitasking, Ryzen 7 5700 lebih menarik karena beda harganya cuma di 300 ribuan dengan core dan thread yang lebih banyak dan turbo boost yang sama di 4,6 GHz. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofar Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.